Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang saya hormati Ibu Dian Rifiyati selaku dosen pengampu mata kuliah PP Al-Quran Hadis kelas A, dan juga teman-temanku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Liridhallahi ta'ala wa li husuli maqasidina wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, apa kabar anak-anak semuanya? Setelah kita kemarin belajar mengenai bacaan ikhfa, pada pagi hari ini insyaallah kita akan pelajari mengenai hukum bacaan qalqalah. Apa sih itu hukum bacaan qalqalah? Kemudian hurufnya itu apa saja, macam-macam bacaan qalqalah, terus bagaimana kita mempraktekannya dalam Al-Quran. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kan tetapi sebelum memulai pelajaran, Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Muhammad Anila Mirza. Muhammad Muhni. Nur Rahmah. Bagus Maulana. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun, dan tidak ada satupun yang tidak hadir, ya alhamdulillah sekali. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai hukum bacaan qalqalah. Hukum bacaan qalqalah. Qalqalah menurut bahasa artinya memantul. Kenapa dikatakan memantul? Karena setiap kita membaca huruf-huruf qalqalah, kita harus mengeluarkan suara mantul-mantul. Gimana sih, Pak? Contohnya nanti, untuk contohnya nanti. Kita lanjut ke pembagiannya dulu. Untuk mengetahui hukum bacaan qalqalah dalam Al-Quran, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu huruf-hurufnya. Huruf bacaan qalqalah ini ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Lebih gampangnya disingkat qad bujadin. Kemudian setelah kita mengetahui huruf-huruf bacaan qalqalah, kita juga harus mengetahui pembagiannya. Pembagian bacaan qalqalah itu menjadi 2. Yang pertama, ada yang namanya qalqalah kubra. Yang kedua, ada yang namanya qalqalah sughra. Apa sih itu qalqalah kubra dan qalqalah sughra? Ayo kita pritili satu persatu. Yang pertama, qalqalah kubra. Qalqalah kubra ini matinya tidak asli atau karena waqaf, terjadi pada bunyi akhir ayat. Jadi asal katanya saja sudah diketahui bahwa qalqalah kubra itu berarti besar. Jadi frekuensi pantulannya itu lebih besar daripada qalqalah sughra. Untuk contohnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Nah, balad itu sebenarnya matinya tidak asli, atau sukunya itu tidak berbentuk
sukun asli. Akan tetapi karena waqaf maka dibaca sukun, kemudian dihukumi bacaan qalqalah kubro, yaitu qalqalah yang matinya karena waqaf atau tidak asli dan bunyinya frekuensi pantulannya itu lebih besar daripada qalqalah sughra. Kemudian yang kedua, ada yang namanya qalqalah sughra. Qalqalah sughra ini matinya asli. Jadi bentuk sukunnya itu berbentuk bulat, sukun asli. Terjadi di tengah-tengah ayat biasanya. Contoh, la uqsimu bihadzal balad. Jadi frekuensi pantulannya itu lebih kecil sedikit daripada qalqalah kubro. Terjadi di tengah-tengah ayat dan sukunya itu berbentuk sukun asli, bunder. Gitu ya anak-anak. Kemudian langsung saja kita praktekkan bersama, kita baca bersama Quran surah Al-Balad. Untuk lebih jelasnya kita pretili satu persatu ayatnya nanti. Oke. Bisa kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira 'alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Summa kana minal ladhina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum muqsadah. Shadaqallahul azim. Oke anak-anak, marilah kita pretili satu persatu ayatnya. Coba dari mulai ayat pertama. La uqsimu bihadzal balad. Di sini ada dua qalqalah sekaligus dalam satu ayat ini. Yang pertama, la uq. Ini qalqalah sughra karena matinya asli. Bentuk sukunya itu berbentuk bulat, sukun asli. La uq. Ada pantulan, akan tetapi lebih kecil daripada qalqalah kubra. Yang kedua, qalqalah kubra. Bihadzal balad. Kok ini frekuensi pantulannya lebih besar daripada qalqalah sughra karena matinya tidak asli, mati karena waqaf. Sebenarnya harokatnya itu kasroh, dikarenakan waqaf menjadi seakan-akan itu sukun. Karena waqaf terjadilah hukum bacaan qalqalah kubra. Wa anta hillum bihadzal balad. Ini qalqalah kubra karena matinya tidak asli. Kemudian yatiman dza maqrabah. Ini qalqalah sughra karena bentuk sukunnya itu bulat, sukun asli, terjadi di tengah-tengah ayat.
Jadi kalau Bapak ringkas qalqalah itu ada dua, qalqalah kubro dan qalqalah sughro. Yang pertama qalqalah kubro itu matinya tidak asli atau karena waqaf, terjadi di akhir, biasanya di akhir-akhir ayat. Yang kedua ada qalqalah sughro. Qalqalah sughro matinya asli atau sukunnya berbentuk bulat, sukun asli, terjadi di tengah-tengah ayat. Oke, setelah tadi Bapak memaparkan sedikit mengenai hukum bacaan qalqalah beserta macamnya, kemudian Bapak ingin ngetes kalian semua dengan cara apa? Pembelajaran aktif index cards match atau mencocokkan kartu. Di sini Bapak sudah mempunyai kartu, banyak kartu berisi tentang hukum bacaan qalqalah. Nanti anak-anak semua ngambil satu persatu, kemudian mencari pasangannya masing-masing. Saya contohkan, Bapak contohkan gini. Misal Bapak mendapatkan tulisan mati asli, kemudian Bapak harus mencari pasangan mati asli. Itu berarti apa? Berarti hukum bacaan qalqalah sughro. Bapak harus mencari pasangan saya tersebut. Jadi gitu ya. Nanti anak-anak maju satu persatu, ngambil card ini atau kartu, kemudian ngambil secara acak, kemudian mencari pasangannya masing-masing. Ini sangat berguna untuk ngetes apakah kalian itu sudah bisa atau belum. Oke, maju satu persatu. Ini Oke, secara acak kalian mulai sekarang cari pasangan kalian masing-masing. Kemudian kalau sudah Bapak kasih waktu 5 menit. Oh, terlalu lama. 2 menit. Oke, 2 menit dari sekarang. Ya, alhamdulillah. Setelah kita tadi Bapak memaparkan sedikit materi, kemudian dilanjut dengan evaluasi melalui metode pembelajaran index cards match atau mencocokkan kartu-kartu. Alhamdulillah semuanya sudah pada bisa. Dalam mencari pasangannya masing-masing pun tidak ada yang keliru. Alhamdulillah, berarti kalian semua alhamdulillah sudah bisa berkenaan dengan hukum bacaan qalqalah. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja. Untuk terakhir Bapak kasih kerjaan rumah sedikit, nanti saya kirim via WA, bisa digarap di rumah. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, monggo kita sareng-sareng was surah Al-Asr bersama-sama. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.